Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan pada hari kelima di masa Prapaskah pada hari ini, kita akan merenungkan bersama-sama tentang perjalanan rohani kita tentang doa. Apa arti doa bagi kita sekalian? Bagi sebagian orang, doa adalah sebuah daftar permohonan doa yang disodorkan kepada Tuhan. Lalu kita tinggal menunggu Tuhan mengabulkannya. Ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka ada sebagian lagi orang mengatakan bahwa kita kurang beriman. Oleh sebab itu kita perlu mengetuk hati Tuhan dengan lebih keras dan berdoa lebih lama. Itu anggapan yang menurut saya kurang benar. Doa sesungguhnya adalah tindakan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam doa ada penyembahan dan pengakuan akan keberdosaan kita, bukan hanya sekedar meminta kepadanya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid tentang berdoa. Berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan tidak sama seperti yang orang lain ajarkan, di mana orang lain mengajarkan doa hanya sebagai tindakan agamawi tanpa makna. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan mulai belajar dan mulai mengingatkan diri kita bahwa di dalam doa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam doa ada penyembahan. Di sini kita akan merenungkan mengapa Allah harus kita sembah. Karena Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia pemilik bumi segala isinya. Dia juga berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dia yang hebat dan berkuasa itu juga adalah Allah yang mau datang ke dalam dunia, mencari saya, mencari Bapak Ibu Saudara, di mana sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia datang ke dalam dunia untuk menyerahkan dirinya bagi kita. Dia Allah yang berkuasa dan juga Allah yang menyelamatkan hidup kita. Bukan itu saja Bapak Ibu, Dia juga Allah yang memperhatikan kehidupan sehari-hari kita. Dia mencukupkan kebutuhan kita. Dia juga Allah yang panjang sabar, yang mengampuni dosa kita yang selalu kita lakukan. Kepada Dialah sesungguhnya doa kita naikkan dan kita menyembah Allah di dalam doa ini. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam doa ada pengakuan. Ketika kita menyembah Allah, kita tahu diri kita adalah siapa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang layak untuk dihukum, tetapi kita dikasihi oleh Tuhan. Di sana ada pengakuan akan keberdosaan kita. Di sana ada pengakuan akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan dan kita meyakini bahwa Dia mengampuni segala dosa kita. Yang ketiga Bapak Ibu, di sana ada penyerahan. Inti dari doa sesungguhnya adalah menyerahkan keinginan kita kepada kehendak Bapa di surga. Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ketika di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengatakan bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita mengakui, di sini kita menyerahkan bahwa bukan agenda saya, bukan keinginan saya yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Tentu hal ini tidak mudah. Kita sebagai manusia yang egois, kita punya banyak agenda, kita punya banyak keinginan. Tetapi di sini kita mau belajar menundukkan diri dan menaati doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, di dalam doa kita memohon. Tuhan membuka hatinya bagi kita. Tuhan mendengar seru dan doa kita. Segala permohonan akan kebutuhan kita, kita mau bawa kepada Tuhan. Tentu di dalam permohonan ini harus selaras dengan yang ketiga tadi, yaitu penyerahan.
di mana kita membawa semua kebutuhan kita kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi kita mau dengan yakin, dengan iman berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat ingin mendengar doa-doa kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pernah berkata, Bapa di surga sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Itu bukan berarti kita tidak perlu berdoa, tetapi justru karena Allah mengundang kita masuk dalam doa, yang menyembah, yang mengakui, yang menyerahkan dan memohon. Dia mau mendengar doa-doa kita sebagai tindakan iman dan kasih kita. Biarlah di masa Prapaskah ini kita mau mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Doa yang menyembah, doa yang mengakui, doa yang menyerahkan, dan doa yang memohon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.